warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan lagi ya nak. Nah pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan dari rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Namun sebelum kita lanjut ke situ, kita ingat-ingat dulu ya apa yang kemarin telah kita pelajari. Kemarin sudah belajar apa, Hayo? Hayo, di sini apakah ada yang tahu kita kemarin belajar tentang apa? Tangan? Nah, bagus. Kemarin kita telah belajar mengenai komponen-komponen listrik. Masih ingat? Komponen listrik itu tadi. Yang pertama ada baterai, nak. Baterai di sini dia itu akan menghasilkan tegangan. Ada yang tahu tegangan itu dilambangkan dengan apa? Nah, tegangan itu dilambangkan dengan V karena dia memiliki satuan yang disebut volt. Nah, setelah baterai, nak, aliran listrik akan mengalir melalui kabel. Nah, aliran listrik yang mengalir itu disebut dengan arus listrik. Arus listrik di sini biasanya dilambangkan dengan huruf I. Nah, untuk satuannya sendiri, arus listrik memiliki satuan yang disebut dengan ampere. Sudah paham sampai sini, nak? Lanjut ya. Nah, habis arus listrik mengalir di kabel, nanti akan melalui lampu atau alat-alat listrik lainnya. Biasanya hambatannya itu berupa bisa lampu, bisa alat-alat listrik lainnya. Hambatan ini, nak, biasa kita sebut R, seperti itu ya. Dan satuannya adalah ohm. Setelah melewati hambatan, dia akan mengalir lagi dan kembali lagi ke baterai. Jadi, aliran mengalirnya listrik seperti ini ya, nak. Awalnya ada baterai menghasilkan tegangan. Kemudian dari baterai yang menghasilkan tegangan akan muncul arus yang melalui kabel. Kemudian arus ini akan menemui apa tadi? Hambatan. Setelah melalui hambatan, akhirnya akan kembali lagi ke baterai. Seperti itu ya. Yang kedua, sekarang Us akan membahas mengenai apa itu perbedaan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Sepertinya di sini sudah banyak yang tahu ya. Tapi Us akan membahas lebih lanjut mengenai materi tersebut ya. Semangat. Yang kedua, Us akan membahas mengenai perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini perbedaannya yang pertama, rangkaian seri merupakan rangkaian yang tidak bercabang, nak. Tidak bercabang tuh gimana ya, Us? Jadi ketika kita lihat rangkaiannya, nanti hambatannya akan saling sejajar. Beda ya dengan rangkaian paralel. Kalau rangkaian paralel itu gimana? Jadi ketika kita lihat nanti rangkaiannya itu ada percabangan kabelnya. Kemudian adanya hambatan yang dia itu disusun atas bawah gitu ya. Nah, itu merupakan rangkaian paralel. Selanjutnya, boleh dilanjut? Yang perbedaan kedua, rangkaian listrik seri itu dia nyala lampunya lebih redup. Sedangkan pada rangkaian paralel nyalanya lebih terang. Nah, perbedaan yang ketiga nih. Perbedaan yang ketiga itu apa ya? Nah, pada rangkaian seri itu lebih hemat. Kenapa kok Us bilang lebih hemat? Karena gini, nak. Karena dia itu hanya membutuhkan sedikit biaya untuk membuatnya. Kabelnya cuma membutuhkan sedikit. Beda lagi dengan listrik paralel. Kalau paralel itu dia membutuhkan kabel yang lebih banyak. Karena kabelnya lebih banyak, maka biaya yang dibutuhkan lebih banyak.
Nah, terus apalagi ada yang tahu perbedaannya? Nah, itu ya anak-anak beberapa perbedaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian, yang selanjutnya Us akan mengenalkan kepada anak-anak semua mengenai rangkaian listrik campuran. Nah, apakah ada yang pernah dengar rangkaian listrik campuran? Angkat tangan. Jadi singkatnya seperti ini ya nak. Rangkaian campuran merupakan rangkaian yang terdiri dari gabungan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Jadi kalau anak-anak pernah lihat, wih ini kok ada cabangnya ya rangkaiannya, tapi kok yang atas lampunya berjajar ya, berarti itu merupakan rangkaian campuran. Karena apa nak? Karena itu terdiri dari rangkaian lampu yang sejajar tadi, rangkaian seri. Kemudian ada percabangannya, berarti rangkaian paralel, maka bisa disebut sebagai rangkaian campuran. Seperti itu ya nak. Oke, sekarang Us pengen tahu apakah anak-anak sudah paham mengenai pesan dari Us? Kalau sudah paham, berikan komentar di kolom komentar, bilang paham Us gitu ya. Nah kemudian untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan belajar mengenai materi lain. Nanti anak-anak tetap semangat ya belajarnya sama Us. Insya Allah Us akan update terus materi-materi selanjutnya. Jangan lupa belajar dan kerjakan tugas yang Us berikan ya. Jangan capek, jangan lelah. Insya Allah lelah kalian menjadi lilah. Mungkin dari Us cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada banyak salah kata atau kekurangan. Us cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.